polisi banyak masalah ketika melakukan penahanan. Karena itu harus penahanannya izin hakim. Ya emang hakim nggak ada masalah nanti kan. Itu kalau ada alat bukti kemarin sampai 3 triliun tuh kan, kelihatan 3 triliun ya kalau salah yang kelihatan banget. Iya. Itu habis itu kemana tuh duitnya tuh? Terus dibawanya pakai apa? Larinya kemana? Masuk ke bank apa gitu? Ada rencana DPR mau membubarkan Mahkamah Konstitusi. Itu kenapa sampai ada omongan seperti itu? Apakah benar ada rencana dari DPR? Jangan lupa, semakin lama kita berdebat, semakin lama KUHP Orde Baru, KUHP 1981 berlaku, dan itu akan terus memakan korban. Kita menikmati nih debat panjang segala macam, ya kan? Nggak selesai-selesai. Apalagi sekarang mereka menyerukan dihentikan dulu pembahasan KUHP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman semua. Nah, ini kita sama-sama roti nih, rombongan timur. Rombongan timur. Bang Habibur Rahman. Bang, kita mau mulai perbincangan. Ini topiknya tentang MK dan KUHP lah. Ya. Tapi saya mau mulai di MK dulu karena KUHP kan banyak banget pertanyaan dari masyarakat nih. Abang di MK nih Bang, tentang MK. Abang pernah bilang komplain lah dengan ke MK tuh. Kita capek-capek bikin undang-undang diubah sama MK. Nah, apa tuh maksudnya pernyataan waktu itu, Bang? Ya, jadi gini, harus 2 hal yang harus dipahami. Uji formil dan uji material. Ya. Uji material itu kan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Misalnya apakah undang-undang ini bertentangan dengan pasal apa di Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu uji material. Uji formil ini pengujian prosedur penyusunan undang-undang oleh MK. Oke. Batu ujinya bukan Undang-Undang Dasar 45. Batu ujinya adalah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, saya banyak diskusi dulu dengan senior saya Pak Arsul Sani. Oh, sahabat MK tuh. 3. Sekarang udah MK ya? Kemudian dia jadi Hakim MK. Ya kan ya. Apakah MK ini memiliki kewenangan melakukan uji formil? Karena yang diatur di konstitusi kita adalah, cek saja nanti, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ya, bukan undang-undang terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berarti kan amanatnya di konstitusi kita hanya uji material, bukan uji formil. Nah, terlepas itu ya, mana yang paling pas ya, apakah dia punya kewenangan melakukan uji formil atau tidak ya. MK belakangan membuat putusan merubah Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu sendiri menjadi ada keharusan meaningful participation, right to be heard, right to be explained, ya kan ya, right to be consider, hak untuk didengar, dipertimbangkan dan dijelaskan. Itulah yang maksimal kita lakukan di dalam pengurusan KUHP ini. Kami dengar RDPU mungkin udah 60-an elemen masyarakat. Kami mendengar ya, kami pertimbangkan, lalu kami jelaskan. Jadi itu semua kami lakukan secara terbuka. Maksud saya ya supaya sahabat saya itu tadi yang sekarang sudah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi ngelihat juga ini proses yang zaman dia jadi anggota DPR gak gini-gini amat gitu loh. Ya, kita siarkan live, kemudian semua dokumen yang dibawa oleh oleh tamu ya, oleh rakyat lah, rakyat datang itu kami unggah ke website semua. Jadi saya pikir ini sudah super meaningful partisipasi masyarakat. Masukan masyarakat bukan hanya didengar, bukan hanya dipertimbangkan, tapi kami akomodir banyak sekali. Misalnya soal penghilangan pasal-pasal terkait larangan yang dilakukan oleh advokat. Saat itu juga korum setuju kita masukkan, setuju kita hapuskan pasal ini, hapus ketok. Misalnya waktu itu YLBHI CS datang bersama Aji, salah satunya memprotes soal peliputan media.
setuju teman-teman ini pasal kita drop, setuju peliputan ini apa namanya pembatalan pasal terlarang peliputan media, setuju ketok. Misalnya soal apa lagi? Macam-macam lah ya soal yang langsung diakomodir menjadi keputusan. Walaupun itu masih proses belum pembahasan ya. Sudah saya katakan oke, ini memang RDPU, kita belum masuk pembahasan, tapi karena ini quorum, bisa nggak kita sepakati untuk ketika pembahasan langsung kita bahas lagi, ketok palu. Itu kan teknik saya memimpin persidangan. Dengan apa namanya effort yang luar biasa, ikhtiar yang luar biasa, bukan saya pribadi, kawan-kawan semua. Komitmen untuk menjadikan KUHP ini setransparan mungkin, separtisipatif mungkin, ya. Ada nggak potensi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu kan? Dalam konteks uji prosedur ya, uji apa namanya formil. Nah, itu yang saya katakan, saya bukan menyerang Mahkamah Konstitusi, tapi pengen menunjukkan kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang juga nonton ini kan ya, live streaming tersebut, bahwa ini loh yang udah kita lakukan. Jadi ada step-step yang tidak sembarangan gitu maksudnya. Ada step-step yang tidak sembarangan sebetulnya di sangat tidak sembarangan. Jadi pembentukan undang-undang. Kalau secara keseluruhan namanya pembentukan undang-undang di konstitusi kita itu terdiri dari penyusunan dan pembahasan. Kalau baru penyusunan, itu kan kita masih kerja komputer, kerja laptop. Kayak ente mau bikin buku, bikin layoutnya dulu, terus ngomong ke asisten ente, cariin data dong tentang ini, ya kan, bikinin draftnya, bahas, ente cek, ya kan, oh kurang, lengkapin yang ini, kurang. Itu kan bukan kerja dengan metode rapat, dengan metode penyusunan dokumen, tentu dalam konteks itu kita belum bisa upload, ya kan? Belum bisa dong, ya kan? Apa yang mau diupload orang belum. Kick off-nya itu tahap awal yang paling penting pertama adalah disetujuinya draft yang kita susun untuk dibahas oleh rapat paripurna untuk menjadi undang-undang yang akan dibahas atas inisiatif DPR. Ketok palu, nah itu baru kita upload. Nah jadi ada dua hal saya ngomong hal ini. Pertama memang sebelum pembahasan berbagai macam RDP itu sudah kami lakukan. Masih penyusunan tuh, orang datang kami dengar masukan. Tapi kami belum bisa mengupload draftnya. Karena kan kasih masukan, kan sampaikan ke ahli, ya kan diketik, cek lagi belum. Baru kami upload setelah rapat paripurna, titik aman pertama lah kalau di kuis gitu kan. Titik aman pertama, karena banyak sekali draft undang-undang yang sudah disusun nggak jadi dibahas tuh. Ente sebagai anggota DPR dengan berbagai macam idealisme pengen bikin undang-undang ini segala macam banyak, disusun sudah tapi nggak dibahas, ya percuma, gitu kan? Nah, baru kita berani secara psikologis ngomongin ke masyarakat. Jadi lo kita bahas KUHP setelah rapat paripurna itu. Itulah kesempatan pertama. Kalau nggak salah tanggal 12 Februari. Draft itu kami umumkan. Nah ini yang kita diserang nih. Ya kan? Wah katanya penyusunannya ugal-ugalan, draftnya nggak ada. Ya gimana kayak orang kita juga masih terus edit kok gitu loh. Dan belum tentu ini undang-undang jadi benar dibahas gitu loh. Mungkin ini Bang ya, trauma dengan undang-undang sebelumnya yang katanya tertutup tuh. Ya whatever, karena kan saya nggak punya legal standing bicara undang-undang yang lain kan. Saya nggak, tapi di KUHP ini semua sudah terbuka. Dan harus dipahami sebetulnya kalau menyampaikan usulan terhadap undang-undang itu nggak ada istilah ketinggalan kereta sebelum janur kuning paripurna berikutnya pengesahannya diketok. Kan banyak undang-undang tuh. Sudah tingkat pertama ya. Kasih masukan dirubah lagi, ulang lagi tingkat pertamanya. Akhirnya nggak diketok-ketok ya udah nggak jadi tuh. Iya banyak loh. Gitu loh. Jadi nggak mungkin masyarakat ketinggalan gitu loh. Masih bisa. Gini, tapi sebelum kita lebih jauh, ini masyarakat awam ini kan banyak juga yang tidak memahami
perbedaan KUHP dengan KUHP. Ya, KUHP dengan KUHAP. Walaupun bedanya ada di acara, tapi kan banyak yang acaranya apa? Pemahaman hukumnya ini kurang. Jadi apa sebenarnya garis besar perbedaannya? KUHP itu hukum formil. Hukum yang mengatur tindak pidana apa yang dilarang. Dilarang mencuri. Barang siapa mencuri hukumannya sekian. Ya. Barang siapa mencuri dengan kekerasan hukumannya sekian. Pokoknya larangan semua. Kalau KUHAP ini operasionalnya. Bagaimana mengoperasikan larangan-larangan ini? Bagaimana cara persidangan? Bagaimana cara penangkapan? Hak-hak apa yang dimiliki oleh orang yang dituduh melanggar hukum? Hak pengacaranya bagaimana? Prosesnya, prosedurnya. Kalau bahasa Inggris adalah procedur law, hukum prosedur untuk menjalankan hukum formil ini, formil law. Soalnya sebenarnya bahasanya dari dulu sebenarnya kurang tepat memang. Kenapa acara? Saya juga bingung. Iya. Acara itu kan kalau konotasi bahasa sekarang kan kayak gathering gitu kan. Ya, gitu. Makanya kan justru hukum prosedur pidana. Nah itu mungkin kalau orang Inggris lebih enak ngomongnya prosedur law gitu loh. Oh, kita kenapa jadi acara tuh ya? Iya. Mungkin ini perjalanan bahasa, Pak. Iya. Mungkin bahasa zaman dulu ya kan, ini kan KUHAP yang sekarang menggantikan HIR ya, yang zaman Belanda itu kan ya. Mungkin dulu bahasanya acara tahun 1800 sekian, bukan prosedur. Istilahnya itu acara. Tahun 1800, 1900 mungkin istilahnya seperti zaman Belanda. Tapi kenapa nggak diubah aja, Pak? Kan belum diketok. Ya, boleh juga sih. Ini usulan. Ya guys. Ini usulan Pak Hensat. Jadi hukum prosedur pidana. KUHPP. Iya. Kira-kira begitu. Ya boleh juga. Makanya belum terlambat, Pak. Belum terlambat. Ngasih masukan. Nanti kita catat nih usulan Pak Hensat. Itu cakep tuh. Nah, enggak, soalnya kan di KUHP ini, Pak, dalam prosesnya Ketua, justru banyak sekali kita temukan seperti persaingan antara aparat gitu. Polisi dikurangi wewenangnya, jaksa dikurangi wewenangnya. Itu gimana tuh? Jadi KUHP itu adalah hukum prosedur ya, kan yang mengatur penyelesaian masalah pidana. Garis definisinya itu. Secara jelas, secara rinci, ini mengatur hubungan antara penyelenggara negara, state, dengan warga negara yang dituduh melanggar hukum, citizen. Di KUHP 81, di KUHP Orde Baru ini nggak imbang. State begitu powerful, citizen begitu lemah, lobet. Iya kan? Bayangin gimana nggak lobet? Dia punya hak didampingi advokat, tapi advokatnya nggak boleh bicara, nggak boleh protes, nggak boleh ini. Duduknya di belakang. Duduknya di belakang. Terus hanya bisa mendampingi ketika statusnya sudah tersangka. Kemudian syarat penahanannya sangat subjektif, ya kan? 3 kekhawatiran orang bisa ditahan. Kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan alat bukti, kekhawatiran mengulangi tindak pidana. Parameter kekhawatiran apa? Ya suka-sukanya penyidik lah. Aku khawatir nih orang lari gitu kan. Apa dasarnya? Ya khawatir aja. Kita rombak menjadi jauh lebih objektif. Harus ada upaya, bukan kekhawatiran melarikan diri. Ada upaya menghilangkan alat bukti, ada upaya mengulangi tindak pidana. Ada upaya mempengaruhi saksi tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya kan? Tidak memenuhi panggilan 2 kali berturut-turut tanpa syarat yang sah. Itu kan sangat terukur, jelas gitu loh. Kalau Anda langgar itu, Anda ditahan. Tapi dengan KUHP 81, ya kan ya, kita nggak tahu apa yang membuat orang jadi khawatir. Ya kenapa? Bagaimana nggak jomplang posisinya? Konsentrasi kami adalah menguatkan ini. State ini terdiri dari polisi, hakim, jaksa, penjara, citizen ya warga negara, dan didampingi advokat, penasihat hukum. Minimal agak gini lah gitu loh. Walaupun 100% balance ya utopia juga kan ya. Minimal agak mendekat. Kenapa? Ya supaya benar-benar masyarakat mendapatkan keadilan ketika melalui prosedur beracara ini. Kami nggak mau cawe-cawe 3 ego institusi ini. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, silahkan saja. Yang paling penting penguatan parameternya.
ya nggak? Yang tadinya subjektif menjadi subjektif menjadi objektif, ya nggak? Kan paling penting kan di KUHP adalah soal penahanan, Pak. Iya sih. Iya nggak? Iya, iya. Kalau penahanannya, ukuran penahanan kita bikin sebisa mungkin objektif, ya, maka perilaku oknum ini kan bisa kita batasi. Kalau Anda hanya memindahkan kewenangan penahanan atau membagi dari institusi A ke institusi B, ada jaminan nggak ada oknum di lembaga yang baru memiliki kewenangan. Misalnya dari kepolisian ke pengadilan. Baru kemarin ada kasus Zarok Richard, kasus macam-macam. Ya kita nggak ngomong ya, nggak menjalani institusinya ya. Tapi yang namanya oknum itu kan di mana-mana ada. Oknum itu bisa berlaku kalau ya kan ya aturannya nggak jelas, ya nggak. Aturannya subjektif. Oknum itu bisa berbuat sewenang-wenang. Iya. Nggak, makanya sorry. Nanti dulu. Ini kan makanya konsentrasi kami, konsentrasi kami adalah membuat seobjektif mungkin pasal-pasal ini terkait penahanan. Kami nggak mau cawe-cawe di tiga ini persaingan, ya bukan persaingan ya, tiga institusi mereka mau mempertahankan marwah sebetulnya. Ya egonya ego. Apapun lah, marwah, ego, ya kan ya. Yang jelas kepentingan, ya kan ya. Kita nggak mau cawe-cawe di situ, biarkan aja sesuai dengan tupoksi di undang-undang masing-masing. Kan jaksa diatur di undang-undang kejaksaan, penyidik di undang-undang Polri, hakim nanti ada undang-undang jabatan kehakiman. Di situ saja. KUHP ini kan aturan terkait penahanan. Kita bikin aturan main yang seobjektif mungkin sehingga nggak ada celah. Percuma, Pak. Katanya karena polisi banyak masalah ketika melakukan penahanan. Karena itu harus penahanannya izin hakim. Ya emang hakim nggak ada masalah nanti kan? Iya kan bos? Karena kelihatan polisi banyak masalah, kan sekarangnya berwenang mereka gitu loh. Tapi kan kita bukan mau memindahkan masalah gitu loh. Saya khawatirnya tadinya misalnya nih rakyat berurusan dengan satu oknum, benar misalnya ada benar oknum ya. Bisa dia berurusannya dengan lebih banyak oknum. Iya. Kan? Kasihan rakyat loh. Nah kalau kami ya. Pilihan saya adalah bagaimana ya ukuran pelaksanaan kewenangan itu menjadi seobjektif mungkin, seterukur mungkin. Nggak ada peluang ya atau kecil peluang abuse of power. Nah ini yang beda ya. Kayaknya saya beda dengan Najwa, saya beda dengan YLBHI. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya kita punya pertanggungjawaban masing-masing. Saya merasa sikap yang kami pegang menurut kami yang tepat gitu kan ya. Kenapa? Percuma kita rubah kewenangan kita udah banyak sekali, bikin lembaga baru, kasih kewenangan baru, malah lembaga baru yang abuse of power selama aturannya tidak objektif gitu. Ya sebentar Ketua, ini agak keluar sedikit. Banyak sekali kemudian yang kaitannya dengan hukum di Indonesia, misalnya pertanyaan-pertanyaan di masyarakat tentang itu kalau ada alat bukti kemarin sampai 3 triliun tuh kan kelihatan 3 triliun ya kalau salah yang kelihatan banget itu habis itu kemana tuh duitnya tuh terus dibawanya pakai apa, larinya kemana, masuk ke bank apa gitu juga. Pertanyaan kita juga itu, pertanyaan juga ya, nggak ganggu perbankan nggak ya. Nah itu gimana tuh Ketua? Ini agak OT sedikit. Saya pernah dihubungin oleh teman saya, direktur bank daerah. Jadi kalau bank daerah itu uang 50 miliar udah banyak. Wih banyak banget. Kalau ditarik untuk barang bukti gitu kan ya buat etalase begitu. Tutup. Kan bisa ininya saja bukti penempatan dana saya itu aja yang jadi bukti nih ada dana sekian di bank ini. Kenapa harus dibikin etalase kayak begini? Maksudnya apa? Saya juga nggak ngerti ya. Nggak, itu apa nggak menggoyang perbankan, Pak? Ditarik uang sekian triliun dari satu bank, ya kan ya? Dampak ekonominya seperti apa? Dan manfaat secara hukumnya apa? Nggak, memang belum masuk kali Ketua. Apa? Itu belum masuk kali uangnya itu gimana? Uang itu kan tadinya pasti di institusi perbankan, institusi keuangan, ditarik untuk perlihatkan lah. Ya, etalase begitu. Mungkin apa maksudnya? Itu nanti akan menjadi pertanyaan nih. Nanti saya RTPU besok ya dengan Jampitsus, dengan Badan Pengelola Aset,
Saya akan tanyakan, ini ada pertanyaan dari Pak Henry Satrio, ya kan? Ya? Aduh, ya kan? Dampak hukumnya apa? Manfaatnya secara hukum apa? Kedua, apakah tidak mengganggu perekonomian? Nah, ini kan uang ditarik tadi dijadiin cash dari institusi keuangan gitu kan? Apa nggak goyang tuh yang ditarik gitu kan ya? Apakah nggak mengganggu gitu loh? Ya antara manfaat dengan dampak ini kan harus dihitung. Itu bawanya gimana? Bawanya gimana? Segi keamanan lagi gimana? Ya, terus dipajang berapa? Ntar balik berapa tuh? 3 triliun bos. Banyak banget. Itu saya dihubungin. Itu di bank nanya, waduh bang ini gimana ya? Habis sih kita nih bang ini tutup nih. Kalau 50 miliar ditarik, itu kan untuk dijadiin ini pajangan begitu kan? Nah ini juga akan kita tanyakan yang begituan. Sama ini ketua juga kenaikan gaji hakim oleh Pak Prabowo ya. Itu ditanyain juga, itu emang sebelumnya gajinya berapa sih? Apakah kemudian menjamin setelah dinaikkan 280% ya? Persen itu kemudian kinerja hakimnya akan lebih baik. Nah ya, itu hak, itu kita bicara hak. Hak ya? Hak. Ya, jadi lain hal soal apa namanya soal integritas, kompetensi. Integritas itu kan di bab lain, di bab hak yang harus kita penuhi. Jadi kalau soal hak memang wajar sekali ya aparat yang punya fungsi sangat strategis mendapatkan tunjangan yang layak. Saya kunker ke berbagai daerah itu. Ya kasihan juga kawan-kawan hakim ini. Ada yang tugasnya di mana, rumahnya di mana gitu. Kebanyakan begitu. Mereka kan harus tour of duty-nya kan harus panjang. Jadi setiap 5 tahun mungkin 3 tahun pindah. Jadi mereka bekerja bukan di home base. Rumah di Jakarta, di Surabaya, dinas di Sulawesi. Gaji misal 15 juta, mau pulang sebulan berapa kali? Bisa, ya kan? Terus di sana dengan 15 juta itu apakah dia bisa sewa rumah? Kebanyakan kos. Nah, bayangkan ada istilah AKBP. Itu anak kos belakang pengadilan. Ya. Jadi mereka mesti kos tuh. Bayangin bapak-bapak ya, seusia saya lebih tua lagi mungkin kan. Tinggal di kos-kosan itu nggak gampang loh Pak. Yang ngurus cuci bajunya, makannya, kalau masuk angin malam-malam ya, kalau ini apa, mohon maaf ya, kalau yang sudah ada ringnya, udah apa, ini nggak gampang, itu nggak bisa loh, apa dianggap remeh. Tinggal di kos-kosan banyak lah, mohon maaf, yang meninggal di kos-kosan ada lah. Laporan kawan saya, sahabat saya ada 2 orang begitu. Meninggal di kos-kosan. Mungkin karena tinggal di kos-kosan jadi pragmatis, makan yang nggak terkontrol gitu kan, karena dia nggak masak apa gitu kan. Jadi karena jadi pola berbulan-bulan makan yang high kolesterol, lapse, meninggal banyak. Itu saya katakan 2 hal, satu gaji, yang kedua adalah konsep tour of duty itu seperti apa. Ya kan, apakah memang harus pindah tiap ini? Itu kan biayanya besar, baik dari negara udah kasih uang pindah segala macam, tapi dia pasti ekstra lah. Bayangkan kita bapak-bapak tinggal dari keluarga jauh, kepikiran anak terus dong gitu kan. Mau pulang 2 minggu sekali aja udah kelamaan gitu. Kalau bisa setiap minggu pulang. Tiket berapa? Ya kan? Ya itu yang saya minta dipertimbangkan dengan Mahkamah Agung. Itu hak. Jadi soal integritas ya, kita di bab lain kita bahas. Ketua, ini hampir selesai nih kan. Itu ada omongan juga, katanya ada rencana DPR mau membubarkan Mahkamah Konstitusi. Itu kenapa sampai ada omongan seperti itu? Apakah benar ada rencana dari DPR? Pertama, caranya gimana kita nggak ngerti juga. Ini pelajaran gara-gara itu ketua, gara-gara keputusan kan, MK yang memisahkan pemilu nasional. Kalau kritikan terhadap MK tentu banyak, ya kan ya. Kritikan terhadap MK, apalagi kemarin yang terkait pemilu ya tentu banyak, karena dia kan sudah masuk membuat keputusan yang justru bertentangan dengan norma konstitusi, iya kan? Kalau misalnya pilkada itu dilaksanakan pada hari yang sama, di hari libur nasional, ya kan? Kenapa ini orang diliburkan kalau yang pilih DPRD? Artinya kan garisnya MK itu adalah pilkada itu harus pemilu dipilih oleh rakyat langsung.
Sementara konstitusi kita itu dipilih secara demokratis, bahasanya begitu. Kan saya cek kemarin yang salah satu anggota panitia ad hoc Pak siapa mantan ketua MK itu Pak siapa yang datang ke Komisi 3 itu kan ada dong. Saya cek, Anda kan di MPR waktu itu. Maksudnya secara demokratis dan secara terbuka, secara langsung apa? Langsung kan dipilih langsung, kalau demokratis itu terserah. Nah, itu konstitusi gitu loh, produknya MPR gitu loh. Bukan dirubah, bertentangan dengan apa yang diputus oleh MK kemarin. Nah, itulah banyak kritikan. Saya sih nggak sungkan mengkritik MK. Ya. Tapi bukan berarti akan dibubarkan gitu ya. Kalau dibubarkan kan kita harus lewat MPR. Ya, nggak mungkin DPR bisa membubarkan MK. Ya. Oke, Ketua, apa yang ingin disampaikan Ketua terkait dengan proses KUHAP ini kepada masyarakat sekaligus penutup ya? Ini kan ada isu transparansi, kemudian ada isu trauma dengan undang-undang yang lain, kemudian tadi sempat Ketua menyampaikan di sesi pertama, ini kalau nggak diselesaikan sekarang ini bisa 12 tahun lagi nih pembahasan ini. Apa Ketua? Silakan. Ya silakan aja, kita menunggu masukan masyarakat ya. Tapi ikhtiar kita adalah ini undang-undang yang setransparan mungkin dan separtisipatif mungkin. Ya. Tapi yang jelas kita banyak berdebat boleh saja. Jangan lupa semakin lama kita berdebat, semakin lama KUHAP Orde Baru, KUHAP 1981 berlaku dan itu akan terus memakan korban. Ya. Jadi kadang-kadang kita lupa ada situasi emergensi. Situasi emergensi ini terus berlangsung, tapi menikmati nih debat panjang segala macam ya kan, nggak selesai-selesai. Apalagi sekarang mereka menyerukan dihentikan dulu pembahasan KUHAP. Ya silakan saja. Kalau sampai teman-teman itu bisa meyakinkan pimpinan partai, ya berarti ikhtiar kami ya sampai di sini, ya kan ya. Ya nggak ada masalah juga, gitu kan ya. Silakan nanti dicoba lagi periode berikutnya. Iya. Nah, tapi apakah ada jaminan buat anggota-anggota DPR nanti periode mendatang akan meneruskan pembahasan KUHAP ini? Nggak ada jaminan dan dijamin tidak kayaknya sih, kebalikannya gitu. Dijamin tidak akan dibahas kalau secara politik saya ngomong ya. Karena ini tentang passion ya. Tentang ini lah, mohon maaf ya. Siapa sih ya Ketua Komisi 3 mau ngurus yang kayak beginian gitu loh. Kamu kenapa ngejelibet? Ya enggak. Ya mohon maaf, ini manfaat ekonominya, manfaat apanya nggak ada juga gitu. Buat rakyat gitu ya? Iya, gitu loh. Oke. Ya, tapi silakan saja lah ya. Iya. Jadi nanti tanggal 18 Agustus akan dibuka lagi itu Ketua ya? 18 Agustus itu kan kita bahas anggaran berapa hari. Nah, lalu kita ada RDPU, ada dengan KPK kita dengar, Komnas HAM, penggiat anti korupsi kita dengar, ada beberapa BEM kita dengar, baru nanti kita lanjutkan lagi pembahasan. Iya. Itu yang menarik juga kemarin yang mengundang Hotman Paris tuh. Oh iya. Itu banyak, wah ini kenapa Hotman Paris yang diundang? Apakah gara-gara dia pengacaranya Pak Prabowo atau emang salah satu yang senior? Orang tahu nggak Hotman Paris itu yang paling paham soal KUHAP 81 di antara para advokat. Iya. Dia 40 tahun kata dia berpraktek. Iya, kita sempat ngobrol juga sama beliau itu. Dia paling lama, jadi paham sekali soal posisi duduk advokat yang terhormat dan lain sebagainya. Dia sangat paham gitu loh. Bagaimana mau mendampingi klien sementara pengacaranya duduk di belakang, nggak bisa memberikan masukan, nggak bisa membela. Betul, dia sangat paham. Ya, oke teman-teman, itu dia tadi kita kedatangan ini yang terhormat Ketua Komisi 3 Bang Habibur Rahman. Sekali lagi terima kasih Bang, kehormatan buat saya Bang. Ini teman-teman, nanti kalau ada masukan-masukan boleh juga tulis di komen, nanti saya kirim ke Bang Habib ya. Mudah-mudahan negara kita lebih baik, anggota-anggota dewan kita juga sehat-sehat dan bisa menghasilkan produk-produk legislasi yang bermanfaat bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.